Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Kami masih memperingati Hari Ibu yang diminta oleh Kementerian PPA dan banyak pihak. Ya, Hari Perempuan saja ya Mbak Ilma ya, Hari Perempuan saja karena memang terkait dengan kongres lahir dari sejarahnya adalah Kongres Perempuan ya 1928. Oke. Kalau mau bahas soal istilah itu panjang, tapi bagian akhir Forum Christian ini saya mau berharap Mbak Vera, Mbak Tina, Mbak Ilma sama Bu Erni bisa memberikan kata-kata yang bisa menyejukkan, menginspirasi para ibu, perempuan-perempuan yang menyaksikan kita untuk semakin tangguh melahirkan, membentuk generasi masa depan bangsa dengan segala tantangan yang ada saat ini ya. Dengan segala tantangan yang ada saat ini untuk tetap bersemangat untuk melahirkan anak-anak kita yang terbaik, sumber daya manusia Indonesia yang terbaik di masa mendatang. Saya mulai dari Mbak Tina dulu deh, bisa cerita kepada ibu mungkin yang lagi menyusui sekarang, ayo semangat gitu. Oke, mungkin makasih ya Mbak Christian sebelumnya. Mungkin pesan dari saya, tetap semangat untuk para ibu yang lagi menyusui, karena kita tahu, seperti kita ketahui pandemi belum berakhir. Sudah pasti anak yang baru kita lahirkan, anak yang baru ada di dunia butuh banget dengan ASI, karena ASI yang paling bagus ya, yang tidak ada nilainya selain ASI. Jadi diusahakan banget, mungkin memang kalau setelah melahirkan, karena saya merasakan juga ya setelah melahirkan, setelah operasi rasanya aduh capek, lelah, pengen banget istirahat. Ada kondisi itu ya? Ada kondisi seperti itu ya? Ngerasain seperti itu. Tapi gimana, ngeliat anak kan pasti jadinya ya udah, masa anak nggak dikasih nutrisi gitu kan, nggak kita kasih asupan yang terbaik gitu kan. Jadi tetap aja dari hal itulah yang bikin kita semangat gitu kan. Tetap kita kodratnya wanita, seorang perempuan, sudah pasti tubuh kita mampu untuk menjalankan perannya, seperti itu sih. Jadi tetap semangat untuk ibu-ibu muda di sana. Walaupun saya pribadi juga bekerja kok. Saya bekerja Senin sampai Jumat. Mungkin saya juga lokasi jauh lagi ya? Jauh, saya di Karawang, Mbak Christian. Rumah di Bekasi? Rumah di Cibubur malahan. Sekarang saya lebih jauh, Cibubur Karawang, bukan Bekasi Karawang. Jadi menurut saya yang pasti konsisten ya, tetap semangat demi anak, demi masa depan anak. Karena seperti yang kita ketahui, 1000 hari pertama kelahiran anak itu, dari anak di dalam kandungan itu benar-benar harus dijaga, ibu yang harus tahu gitu kan, anak dari kandungan sampai nanti dia 1000 hari pertamanya itu sampai usia 2 tahun ya Mbak Vera sama Mbak Ilma, itu harus tahu, benar-benar harus kita benar-benar kasih yang terbaik lah buat anak. Walaupun di luar sana kita masih kerja, masih harus ngurus suami, mungkin kayak saya juga tinggal sama orang tua, masih harus membahagiakan orang tua juga gitu kan. Tetap generasi sandwich juga ya. tetap harus pasti bisa sih demi anak kayak gitu. Oke, pasti tangguh ya. Pasti tangguh. Semangat. Oke, terima kasih Mbak Tina. Saya ke Bu Erni. Bu Erni mungkin mewakili juga sekalian Kementerian Perempuan, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak gitu ya. Selain Bu Erni juga sebagai ibu, sekarang tadi cerita sebagai nenek ya, yang juga kemudian harus berbagi peran dengan anak yang sekarang menjadi ibu untuk anak-anaknya. Ya, terima kasih Mbak Christian. Jadi kalau kami pesannya deh pada ibu-ibu ya, bahwa ibu-ibu ini tidak sendiri ya, tidak sendiri. Jadi kita punya saya ingin kalau ada ibu yang punya masalah itu coba share karena memang KPP juga belum secara efektif ya bisa menyelesaikan masalah, apalagi permasalahan masa pandemi ini banyak sekali. Tapi tolong kalau misalnya ibu bapak ibu mengalami masalah yang betul-betul tidak bisa tertangani, kita punya hotline, ada pasti sarana-sarana dari pemerintah. Jadi jangan semua kalau sudah tidak kuat jangan diselesaikan sendiri, coba dicari channel-channel untuk bantuan. Karena sebetulnya ini masa pandemi kemarin kan memang gangguan tadi yang disampaikan oleh UNFPA ya, itu memang betul gangguan mental perempuan dan anak itu meningkat. Dan kita bersama-sama dengan kementerian terkait itu mengeluarkan layanan sejiwa. Nah, jadi kalau sampai tidak ya kita bisa share, minta bantuan kepada pihak lain. Kalau nggak sama pemerintah ya mungkin ada NGO di sekitar ibu-ibu, dan bahwa ibu tidak sendiri, pasti ada yang menolong, karena ini ada di situ. Saya yakin ibu-ibu seperti Bu Ilma, Bu Amalia ini ada kok di sekitar ibu-ibu semua ya, bisa sharing masalahnya, dan mudah-mudahan kita semakin kuat kalau kita pikirkan itu secara bersama-sama. Kita semakin kuat kalau para ibu juga solid. Mbak Ilma? Ya. Saya terharu ya melihat ini semua, karena
prinsipnya adalah perempuan itu punya keberanian, punya sikap dan dia punya keputusan untuk Apa bertahan. istilahnya? Resiliensi ya? Bertahan ya, pertahanan ya, bertahan dengan situasi dan kondisi bagaimanapun. Dan perempuan, terutama para ibu, di sini sudah teruji ketika menghadapi situasi anak dalam kondisi tertentu, sakitkah atau dalam kondisi yang suka dukanya seperti itu. Peran ibu, peran perempuan di sini sangat-sangat melindungi, sangat menjaga, merawat dan memberikan penguatan. Itu berupa pertahanan yang harus tetap dijaga dalam situasi dan kondisi apapun. Dan terkait dengan kondisi pandemi yang sudah 2 tahun berlangsung ini, di lapangan pun saya melihat betapa tangguhnya para ibu dan perempuan-perempuan ini untuk mengendalikan kondisi situasi itu. Sesulit apapun ya? Sesulit apapun, perempuan ini benar-benar ingin tetap menjalankan. Jadi ada pesannya, dalam kondisi seperti apapun, hidup kamu terus berjalan. Jadi bagaimana kita itu bisa terus bertahan dengan kondisi seperti itu sehingga anak tidak dalam kondisi rentan atau dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Karena posisi kita sebagai ibu, sebagai perempuan untuk komit melindungi dalam situasi seperti apapun, bagaimanapun, sehingga semua bisa kondusif secara berjalan seperti air mengalir. Dalam pertahanan itu saya yakin para ibu, para perempuan bisa mengatasi masalah satu persatu. Ini salut bagi kalau saya lihat di 23 keluarga, 33 anak yang kehilangan ayah, posisi sebagai kepala keluarga itu sudah diambil alih oleh ibu, dan bahkan ada seorang ibu yang mengalami depresi karena ketergantungan selama pasangannya hidup. Dia tidak dapat leluasa, dia tidak siap ketika tidak siap menerima kondisi seperti itu. Tapi dalam proses pendampingan dia bertahan dengan situasi seperti itu, berlahan-berlahan dia bisa menyesuaikan. Jadi keberadaan kondisi baru itu juga harus di bawah pendampingan, pengawasan serta penguatan, dan ada peran serta dari berbagai pihak dalam hal ini untuk memberikan penguatan kepada sang ibu tersebut. Jadi ini yang juga yang dilakukan banyak sebagai pendamping, kita bekerja sebagai pendamping, bagaimana kita juga bisa membantu mereka mengangkat kembali mengangkat kembali kondisi ibu yang sempat down, rapuh dan tidak terkendali pada waktu itu. Salah satunya jadi tetap bertahan itu dalam situasi apapun. Oleh Mbak Ilma ya. Mbak Vera? Ya, bicara tentang teruji tadi, bahwa peran perempuan itu teruji ketangguhannya. Ketangguhan dalam bahasa psikologi itu resiliensi, betul. Ya, kemampuan individu untuk melampaui tantangan-tantangan kehidupan, untuk kembali dalam versi yang lebih baik. Saya bikin penelitian kebetulan, jadi yang menguji betul-betul. Saya dan 3 rekan bikin penelitian di tahun lalu, 2020, setelah pandemi berjalan 3 bulan, ya, melibatkan 519 keluarga. Nah, ternyata ketangguhan ibu-ibu, ketangguhan keluarga di Indonesia itu cukup baik. Aspek ketangguhan itu apa saja pada ibu? Betul. Yang pertama ada komunikasi dalam keluarga. Yang kedua ada kebersamaan, Anda nggak sendirian kok sebetulnya. Namun ada yang paling baik sebetulnya skornya. Skor terbaiknya adalah sistem belief. Sistem salah satunya penghayatan tentang keagamaan, religiositas. Ikhlas gitu ya. Religiositas di Indonesia ternyata itu baik. Jadi tadi bahwa ada sesuatu di balik ya pandemi ini, bahwa ada sesuatu yang diharapkan dari seorang perempuan ketika mereka hadir dalam keluarga. Makna di balik itu semua. Dan di Indonesia ini kebetulan skornya baik. Tinggi ya, Mbak Frisin. Jadi ini dia saya katakan bahwa perempuan itu tangguh, teruji. Yuk kita kembangkan aspek-aspek dari resiliensi atau ketangguhan dalam keluarga, dan ingat Anda nggak pernah sendirian. Itu dia. Wah, luar biasa. Ibu-ibu, perempuan-perempuan Indonesia itu sudah tidak bisa dilakukan lagi ketangguhannya pun di tengah pandemi, tantangan apapun nanti ke depan. Tadi Mbak Ilma, Mbak Tina ya, Mbak Vera sama Bu Erna kemudian cerita kepada kita semua bagaimana perempuan-perempuan Indonesia sangat tangguh menghadapi tantangan yang ada. Ada aspek-aspek yang memang harus kita jalani, kita isi begitu ya, termasuk juga oleh pemerintah tadi Bu Erni cerita, oleh berbagai pihak, termasuk Mbak Ilma, Mbak Tina yang ya dia menyelesaikan tugas domestiknya, dia juga kemudian memberikan perhatian dan pendampingan kepada orang lain, keluarga lain.
Terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan kami, Mbak Vera, terima kasih, Mbak Tina, Mbak Ilma, terima kasih, Bu Erni, terima kasih sudah join via Zoom. Kami memperingati Hari Ibu, ini bukan hanya peringatan untuk seremonial, tapi tadi kami mencoba untuk menggugah kesadaran kita semua bahwa tangguh itu memang sudah ada di DNA para ibu Indonesia. Selamat merayakan untuk Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan Forum Christian. Saya Christian Grich, sampai jumpa.